Arsenal kalah 3-0 dari West Ham di partai Carabao Cup. Ini salahnya siapa? Mungkin dari sekilas partai Carabao Cup ini seharusnya nggak dianggap partai yang penting karena cuma Piala Mickey Mouse. Arsenal masih banyak prioritas yang lebih penting lagi seperti Premier League, Champions League, dan sebagainya. Ya kan, jadi pasti melihat Carabao Cup ini seperti partai untuk bisa merotasikan beberapa pemain kunci. Tapi nanti gue bakal ngomongin juga, sepertinya ada pecah belah dalam prioritasnya Arteta ini di partai melawan West Ham. Jadi kita mulai aja. Kenapa Arsenal bisa kalah sampai 3-0? Seakan-akan West Ham ini membantai Arsenal. Sebetulnya West Ham itu di partai sebelumnya kalah dari Everton 1-0. Tapi sekarang Arsenal bisa kalah 3-0 di stadium yang sama. Salahnya itu di mana? Kita harus balik lagi ke Arteta. Banyak banget kesalahannya Arteta. Menurut gue musim ini dia itu juga sudah membuat beberapa kesalahan yang cukup fatal ya, kalau gue lihat. Mungkin karena ini partai Carabao Cup, Arteta itu mungkin lebih mudah untuk dimaafkan. Tapi satu kesalahan fatalnya adalah dia menganggap remeh lagi. Menganggap remeh dan akhirnya mulai serius di babak kedua. Itu yang gue bilang, ada pecah belah dalam prioritas. Tapi kita mulai dulu di bagian anggap remehnya itu. Bagaimana dia bisa anggap remeh? Kita coba aja lihat dari lini tengahnya. Seakan-akan dia memasang Jorginho, Kai Havertz, dan Fabio Vieira itu bisa membawakan hasil. Bagaimana dia bisa mengira lini tengah seperti ini bisa membawakan hasil? Di atas kertas mungkin dia merasa ini pelapis kedua yang cukup. Tapi mereka melawan bukan tim championship. Mereka melawan tim West Ham di Premier League ya, yang sudah stabil lama di Liga Inggris. Mereka harus serius kalau mereka mau masuk ke babak selanjutnya. Di atas kertas Havertz, Vieira kelihatannya oke banget. Tapi ini lini tengah yang terlalu ringan. Gampang dibully. Tipe pemainnya itu mirip semua. Bisa dalam soal oper-operan pendek, tapi nggak ada yang bisa mengambil bola. Nggak ada yang bisa merebut bola di lini tengah seperti ini. Dan akhirnya nggak ada gigitannya. Siapa yang bisa menggigit di lini tengah Arsenal? Nggak ada sama sekali. Jorginho memang bisa defend. Havertz apalagi? Gerakannya lemah gemulai begitu. Fabio Vieira itu mirip banget sama Kai Havertz. Nggak beda jauh, 11-12. Dan menurut gue Arteta di partai kali ini bisa dibilang anggap remeh, bisa dibilang juga dia gagal menemukan keseimbangan yang tepat, di mana dia harus punya pemain yang bisa merebut bola dan juga yang bisa bermain bola dengan baik. Di pertandingan kali ini dia hanya memilih pemain yang hanya bisa bermain indah saja, dan bermain indahnya pun juga nggak indah-indah banget kok. Jadi kalau gue bilang Arteta ini sepertinya agak sedikit asal-asalan. Oke, di pertandingan kemarin itu siapa yang nggak main akan bermain di partai kali ini. Karena kita mau mengistirahatkan pemain-pemain kunci. Seperti Declan Rice dan mungkin Martin Odegaard, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli. Kita juga harus ngomongin bagian sayap. Ya, dia berhasil merotasikan Saka dan Martinelli. Menurut gue masih oke lah. Masih bisa merotasikan mereka. Tapi ya itu, pemain penggantinya Trossard dan Reiss Nelson ya nggak sebagus Saka dan Martinelli. Gue bisa bilang Arteta itu terlalu menganggap remeh West Ham. Soalnya Pep Guardiola, kita ambil contohnya Pep Guardiola. Pep kalau dia lagi berada di situasi seperti di Arsenal ini, dia bisa merotasikan pemain, tapi dia juga bisa menemukan keseimbangan yang bagus. Artinya
dia akan mencoba meracik formula yang paling tepat untuk situasinya, di mana tidak mengalami penurunan dalam kualitas, tapi dia juga berhasil merotasikan pemain-pemain kuncinya. Mungkin Rodri bisa diganti dengan Calvin Phillips. Begitu. Penurunan kualitasnya memang sangat jauh, tapi mungkin masih bisa cukup untuk menghadapi West Ham. Tapi Arteta yang gue lihat ini hanya, yaitu, cuma memasukkan pemain hanya untuk mengisikan 11 pemain aja. Tapi nggak ada niat untuk memenangkan pertandingan. Karena kalau dia niat memenangkan pertandingan, dia harus bisa memasukkan Declan Rice. Di pertandingan kali ini kita harus mengomentari ya seberapa pentingnya Declan Rice. Karena bedanya di babak 1 dan babak kedua itu bedanya bumi dan langit. Babak 1 tanpa Rice, babak kedua dengan Rice. Dan di babak kedua possession-nya Arsenal itu jauh lebih banyak dan jauh lebih menusuk. Itu karena ada Declan Rice yang membawa kendali di lini tengah Arsenal. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Declan Rice itu mungkin sudah hampir memasuki status tak tergantikan di lini tengah Arsenal ini. Arsenal bermain jauh lebih bagus dengan adanya Declan Rice. Dan ini mengartikan Arteta, prioritasnya itu terpecah belahkan. Di babak 1 dia merasa tidak perlu menang, makanya dia memasukkan midfieldnya Jorginho, Havertz, dan juga Fabio Vieira. Dan tiba-tiba di babak kedua, Arteta tiba-tiba ada sesuatu yang berubah di dalam pikirannya. Tiba-tiba dia merasakan sebuah kepanikan, di mana dia harus masukkan pemain-pemain kuncinya sekaligus. Saka, Martinelli, Declan Rice. Seakan-akan ada dua kepribadian yang berbeda di dalam Arteta yang terjadi di partai kali ini. Seakan-akan di babak pertama Carabao Cup itu nggak penting, tiba-tiba jadi penting di babak kedua setelah kalah 3-0. Itu lagi kan, dia memasukkan pemain-pemain kuncinya ini ya, ketika situasi itu sudah tidak bisa dibalikan. Ketika situasi sudah 2-0 atau 3-0, barulah dimasukkan pemain-pemain kuncinya. Artinya ini kan menambahkan resiko cedera ya, dimana situasinya itu udah nggak ketolong lagi. Begitu. Dan terpecah belahnya prioritasnya Arteta ini ya semakin menyesakkan lagi, karena kita harus mengingat Manchester City ya, salah satu favorit juara piala ini pun juga sudah keluar. Sisanya itu hanya Newcastle United yang sudah mengeliminasikan Manchester United dan Liverpool, dan juga sisanya cuma Chelsea aja. Dibanding klub-klub ini, Arsenal itu salah satu favorit terbesar. Mungkin sejajar dengan Liverpool. Dengan tidak adanya Manchester City. Jadi gue bilang Carabao Cup. Ya, memang namanya itu Carabao Cup. Nggak jelas gitu. Dan piala ketiga ya di negara Inggris ini. Di belakang Premier League dan FA Cup. Tapi itu tetap aja piala. Arsenal tuh nggak boleh terlalu arogan. Karena kenyataannya musim lalu mungkin bisa dibilang Arsenal itu sudah sukses. Ya, bisa masuk ke peringkat kedua. Tapi kenyataannya mereka masih belum mendapatkan trofi apapun juga. Mereka nggak bisa arogan. Mereka mungkin merasa dirinya itu sudah selevel dengan Manchester City. Tapi dari segi kabinet trofi, mereka masih kosong juga. Jadi Carabao Cup, walaupun namanya itu nggak ada gregetnya, tetap aja mereka harus anggap serius. Dan ya itu, menurut gue Arteta salahnya di pertandingan kali ini, dia agak bingung dengan prioritasnya. Apakah mau merotasikan pemain atau ingin memenangkan pertandingan. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba sampaikan pendapat kalian tentang performa Arsenal di pertandingan kemarin.
Oke, apakah kalian setuju dengan pendapat saya mengenai Arteta yang menurut gue itu telah membuat keputusan yang salah sekali lagi, dan ini juga bukan pertama kalinya membuat kesalahan di musim ini? Coba kasih komen di bawah. Oke, jadi sampai di sini aja. Jangan lupa klik like dan subscribe seperti biasa, karena ini merupakan dukungan yang sangat besar untuk channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.